dulu bahwa ketika berganti menteri pendidikannya, kita semua memikir, termasuk saya, memikir bahwa deep learning ataupun pembelajaran mendalam itu sebuah kurikulum baru. Ternyata itu hanya sebuah pendekatan pedagogi yang mana ia menekankan lebih pada kehadiran utuh siswa di dalam kelas. Artinya siswa hadir secara seluruh, hadir baik pikirannya, fisiknya, dan juga mentalitasnya itu berada dalam ruang kelas. Sehingga siswa yang menerima pembelajaran tadi tidak seperti kali-kali yang lalu bahwa menghafal, tetapi siswa juga benar-benar memahami makna ataupun benar-benar memahami materi yang mereka dapatkan hari itu. Dalam hal inti bahwa mereka dapat mengaitkan materi apa yang mereka dapatkan hari ini sesuai dengan kehidupan nyata mereka, mengaitkan materi yang mereka dapatkan dengan kehidupan nyata. Saya pikir pembelajaran mendalam itu memang lebih luar biasa mungkin. Bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak, pendekatan kemarin tidak hanya menambah penguatan saja bahwa pembelajaran mendalam itu lebih mengajar siswa untuk lebih mendalam tadi, sesuai seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Mungkin seperti itu. Baik, menarik sekali Ibu Ina. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang esensi pembelajaran mendalam itu sendiri? Baik Ibu, terima kasih ya. Kalau menurut saya secara pribadi, esensi dari PM itu sebenarnya pembelajaran yang hadir ketika guru itu mewujudkan materinya itu dengan saling memuliakan. Artinya 3 elemen pembelajaran ini wajib harus sama-sama terlibat dan sama-sama terlibat aktif. 3 elemen itu materi yang kita sajikan, guru sebagai fasilitator atau pendamping dalam proses pembelajaran, dan juga siswa. Maka ketiga elemen ini wajib hadir di dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Artinya materi yang kita sajikan itu harus konkret sesuai dengan apa yang diketahui oleh siswa, apa yang ada pada dekat dengan alam siswa. Kemudian gurunya juga bisa melaksanakan 3 prinsip pembelajaran. Ada bermakna, berkesadaran, dan juga menyenangkan. Sehingga ketika prinsip pembelajaran ini sudah dilakukan, maka jelas siswa itu akan terikat ke dalam. Jadi selain menghafal, siswa juga pasti bisa memahami dari apa yang sudah diajarkan, karena apa yang kita berikan secara konkret itu langsung berhubungan dengan siswa. Jadi mungkin menurut saya esensi dari PM itu seperti itu. Baik Ibu, kita masuk pada implementasi. Bagaimana praktik nyata pembelajaran mendalam yang Ibu laksanakan di kelas Ibu? Baik, terima kasih. Ini sekali lagi mungkin secara ini sudah masuk buka-bukaan ini. Baik, kalau praktik pembelajaran mendalam di kelas, seperti tadi yang sudah saya sampaikan secara garis besar, walaupun mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang ini ya, bahwa 2 bulan ini, berarti kita semua masih belum ngantuk. Masih fokus ya, itu cuma apa saja ya, rumah rindu ya. Ternyata kita semua masih berada dalam ruangan. Terima kasih. Oke, baik. Praktik pembelajaran mendalam ini, kalau kita lihat secara garis besar, berdasarkan dari apa yang kita dapatkan di kegiatan pembelajaran mendalam ini, 2 bulan itu saya pikir waktunya terlalu singkat. Karena banyak hal yang harus kita perbaiki. Kita pulang, kita bisa berbicara di sini, tapi kita pulang ke masing-masing satuan pendidikan, kita bertemu dengan anak yang punya karakteristik berbeda, dengan pemahaman dasar yang juga mungkin berbeda. Maka ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam itu perlu banyak penyesuaian. Tidak hanya dari siswa tapi juga mungkin dari guru, dan di kelas itu kalau secara garis besar sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan pembelajaran mendalam itu, saya pikir juga tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, masih dengan memanfaatkan IT. Itu mungkin di pembelajaran kemarin juga ala kadarnya pasti IT-nya tetap kita manfaatkan. Terus pembelajaran yang menyenangkan, itu kemarin itu kita di kurikulum Merdeka dengan pendekatan saintifik juga, pembelajaran menyenangkan itu juga sudah masuk.
Cuma mungkin banyak dari kita yang masih apa, salah kaprah mungkin ya. Kita pikir menyenangkan itu adalah ice breaking yang banyak-banyak nyanyi mulai dari masuk sampai dengan keluar. Nah, karena kelasnya itu riuh rendah di bawah sana, berarti kelas itu anak-anak senang. Tetapi maksudnya mungkin yang setelah kita ikuti baru kita tahu bahwa ice breaking itu hanya mengembalikan konsentrasi siswa. Ketika siswa sudah lelah atau mungkin konsentrasi belajar siswa itu mungkin sudah terbagi antara sebentar ini mau beli apa makan atau mau dengar apa yang disampaikan oleh guru atau sama-sama terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi sebetulnya menyenangkan itu juga mungkin perlu kita adaptasikan kembali, bahwa menyenangkan itu adalah bagaimana kita guru membawakan situasi kelas. Mungkin dalam interaksi guru dengan siswa, ataukah melibatkan diskusi interaktif yang memancing keingintahuan siswa, atau bisa juga mungkin kalau tingkat SD mungkin saya rasa eksperimennya kurang, tapi tingkat yang lebih tinggi SMP, SMA, eksperimennya pasti sudah berlangsung. Maka ajak siswa itu menyenangkan dengan cara tadi, membuat situasi kelas menjadi lebih menyenangkan dan aman bagi siswa. Mungkin itu Bu. Baik Ibu, jadi mengimplementasikan pembelajaran mendalam, kemudian kita fokus pada 8-3-3-4. Nah, kemudian bagaimana peran teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran mendalam? Baik Ibu, peran teknologi ini kembali seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di samping saya ini. Peran teknologi itu saya pikir kita semua pasti sudah pernah menggunakan, dan tidak saja kita meningkatkan itu. Peran teknologi di dalam kegiatan ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pembelajaran mendalam itu salah satu dari rumus yang harus dilaksanakan itu adalah empat kerangka pembelajaran, bahwa memanfaatkan digital wajib kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Maka kalau kami di kelas, pemanfaatan digital itu mohon maaf Bapak Ibu, tapi kami mungkin kurang 11-12 dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang ada di samping saya. Listrik susah, terus kesenjangan infrastrukturnya, misalnya alat-alat perangkat lunak itu belum semua sekolah memiliki memadai, dalam arti kelas 1 itu belum semua. Jadi kita juga terhambat pada pemanfaatan digital, perangkat lunaknya masih kurang di satuan pendidikan. Yang berikut, jaringan internet itu juga kadang-kadang menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu, untuk hambatan ini mungkin saya pikir tidak menjadi hal yang membuat kita menjadikan itu sebuah alasan yang fatal ya. Jadi mungkin ada video-video pembelajaran yang bisa kita download, mungkin kita download memang ketika kita berada di tempat sinyal yang baik. Dan pemanfaatan digital ini, gambar-gambar yang kita download kemudian kita print menjadi alat peraga, saya pikir itu juga sudah memanfaatkan alat digital secara sederhananya, karena kami masih di tingkat SD, jadi memaksakan siswa untuk menguasai, apalagi kami yang tinggal di atas pohon ini, belum semua siswa memiliki HP itu, sehingga kalau kita belum memiliki, jelas kita masih agak canggung untuk menggunakannya. Jadi kalau tingkat SD, kalau kita menghadirkan alat IT seperti ini, saya pikir juga benar-benar merangsang mereka untuk punya keingintahuan itu lebih tinggi. Hanya terkendala itu lebih pada jaringan listrik. Oke, dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini tentu tidak mudah Ibu. Kemudian apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Baik, tantangan terbesar. Kalau tadi tantangan terkecil, Masih tantangan terkecil, karena masih ada solusi. Okay. Tantangan terbesar yang mungkin saya pikir tidak hanya sekolah saya di bawah asuhan Ibu Kepala saya punya, kita bisa pikir di sedikit tidaknya banyak satuan pendidikan juga mungkin sama. Pola pikir kita masih PPT, masih tetap. Jadi terkadang kita melaksanakan pembelajaran ini, kita menganggap ini tidak hanya terletak pada guru, tapi siswa kita juga kadang masih ini. Kita pesan anak untuk bawa HP, kita pesan anak bawa HP, dan orang tua bilang, oh ngetek HP main lile kartun di sekolah, begitu. Ada juga orang tua yang bilang, kamu bawa
HP ke sekolah, jadi sebentar mama telepon dari mana. Jadi pola pikirnya ini masih tetap. Satu dua memang sudah berada pada jaringan berubah, tapi masih ada yang belum begitu memahami bahwa alat ini sekarang kita butuhkan dalam dunia pendidikan. Jadi tantangannya mungkin lebih pada mindset kita tadi, pola pikir tadi. Mungkin itu Ibu. Baik Ibu. Sebagai penutup, apa harapan Ibu terhadap implementasi pembelajaran mendalam ke depan? Baik, saya sebagai guru kelas ya. Sebagai guru kelas. Harapan ke depannya tentu mungkin sama seperti Ibu Kepala tadi, bahwa mengharapkan bahwa pembelajaran mendalam ini bisa terus diterapkan di dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara kita terus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, berkolaborasi dengan pimpinan unit masing-masing satuan pendidikan. Kita juga bisa belajar mandiri melalui platform digital lainnya. Jadi kalau untuk PM yang mengharuskan bahwa pemanfaatan digital, saya pikir kita perlu banyak berkolaborasi. Sedangkan pembelajaran mendalam bermakna, berkesadaran dan menggembirakan, itu perlu banyak refleksi, perlu banyak perubahan, pembenahan yang kita laksanakan. Saya yakin seperti sudah yang disampaikan Ibu bahwa ketika melaksanakan refleksi, satu dua perubahan pasti akan terlaksana di situ. Jadi PM tetap harus hidup, baik di sekolah maupun di mana saja kita berada, sehingga anak-anak kita itu tetap mendalam, memahami, bukan hanya menghafal. Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk narasumber